Oke, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Donovan, kita punya series untuk 4 atau 5 sahabat ya Bang ya? Ya sekitar segitu sebagaimana di poster tentang pekabaran pada waktunya. Nah, karena berhubung ini bagian pertama dan nanti akan ada seterusnya agar tidak tumpang tindih, saya rindu bagikan pelajaran dari Matius 24. Tapi saya nggak ada PowerPoint, nanti saya mungkin share screen untuk untuk Alkitab aja. Tapi saya harap juga saudara boleh lihat Alkitabnya secara fisik ya, supaya bisa terbayang. Karena kadang kan tampilan di layar sama di Alkitabnya masing-masing kan beda. Halamannya, posisinya. Jadi supaya saudara nanti lebih familiar. Gitu ya. Nah, dalam Matius 24, sembari saya ini juga. Oke, udah terlihat ya. Saya coba klik dulu Matius 24. Oke. Sebelum Matius 24 ini di ayatnya yang berarti di Matius 23 ya. Kita pergi ke Matius 23 dulu. Ayat yang ke 37. Yesus bilang gini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ini kayak keluhan Yesus buat orang Yahudi pada zamannya ya. Dan ayat 38, lihatlah rumahmu itu akan ditinggalkan dan rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya. Ayat 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baru masuk di ayatnya yang ke 20 pasal 24 ayat 1. Ini kan tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kita nggak baca semuanya, tapi inti-intinya aja. Ayat 1, Yesus keluar dari bait suci. Lalu murid-muridnya datang terus nunjuk ke bait suci ini. Saya nggak punya gambar, tapi mungkin kita bisa lihat juga kali ya. Ini murid-murid bilang, ini Herod's Temple ini apa ya? Ada banyak catatan sejarah bilang ini temple ini luar biasa indahnya, besarnya, megahnya gitu loh. Batunya itu seakan-akan kayak nggak ada bekas bata loh. Kalau rumah kan bata demi bata demi bata, ini kayak jadi satu batu besar gitu. Dan indah sekali. Indah sekali besar, dia lebih besar dari tempel-tempel sebelumnya. Tapi murid-murid bilang, sambil nunjuk kepada bait suci ini, guru, bait suci ini gede loh, maksudnya begitu ya. Bait suci ini gede. Terus Yesus bilang, kan tadi rumahmu ini akan ditinggalkan sepi, sunyi. Jadi nggak pernah dalam bayangannya murid-murid gimana bisa bait suci yang besar kayak gini, indah, besar, terus dibilang akan sepi, sunyi. Gimana ceritanya ini sepi dan sunyi? Ya kita lihat dikit ya, nggak lama sini. Indah lah pokoknya, besar banget gitu. Kalau mungkin ini masih berdiri sampai sekarang bisa jadi salah satu keajaiban dunia mungkin. Tapi sayangnya kan udah hancur tahun 70. Nah, gede ya. Jadi bayangin nih rumah-rumah biasa gitu. Nah, sebesar inilah dia. Dan Yesus bilang, tempatnya itu akan ditinggalkan sunyi sepi. Ayat 2 Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, ini ayat kedua ya, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus bilang bahkan lebih ngeri lagi, nggak ada batu di atas batu. Hancur luluh lantah. Oke? Lalu setelah itu, murid-muridnya datang, diam-diam ke mereka waktu Yesus duduk di Bukit Zaitun, lalu mereka tanya, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Ditanya, kapan kamu ini semua terjadi yang kamu bilang ini guru? Dan tanda kesudahan dunia. Gitu. Lalu Yesus kasih jawaban dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kelewatan. Dari ayat 4 sampai ayat 8. Boleh minta tolong Bang Nope bacain Bang?
Ayat 4 sampai 8 ya. Ya, boleh Bang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke. Apa yang dibilang Yesus ini sebenarnya tidak tentang akhir zaman. Zaman kita bukan. Ini waktu masih tentang, kan murid-murid nanya tentang kapan Yerusalem ini yang dibilang kamu runtuh itu loh, gitu loh. Lalu Yesus kasih jawaban ini kan, ayat 4 sampai ayat seterusnya. Jadi apa yang di ayat 4 sampai ayat ke-8 ini berbicara tentang waktu kapan Yerusalem itu akan diruntuhkan, gitu. Akan ada bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi berbagai tempat, orang ngaku Mesias akan banyak. Dan kita tahu Yerusalem itu hancur tahun 70, itu catatan sejarah gitu. Ini zaman waktu pas Yerusalem. Sederhananya kalau mau dibilang tahun 31 sampai tahun 70 juga sudah banyak kok deru perang, kabar perang, lalu tentang bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Karena ingat waktu zaman itu kan Romawi juga sedang berebut kekuasaan juga. Bangsa-bangsa barbar dan lain-lain juga sedang berperang. Itu selalu ada dalam zaman itu peperangan. Tapi ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, Yesus mau kasih tahu apa yang sudah terjadi itu, yang akan terjadi itu baru penderitaan menjelang zaman baru. Kata beginning of sorrows dalam bahasa Inggrisnya, kalau ini zaman baru, kalau di sini sebenarnya dibilang permulaan dari masa kesukaran, gitu ya. Kalau kita lihat dalam tambahin 1, semoga nggak terlalu, nah ini ya, yang ayat 8 ini nih, yang ini, ada kita bisa, ya ini salah satu aplikasi yang saudara mungkin perlu juga miliki, saya pikir, untuk bantu belajar Alkitab secara sendiri, secara mandiri nanti. Yang ke-8 tadi, beginning of sorrow, kita tinggal ketik nanti di sini G56 5604. Nah, ini kan G5604. Kursor saya enggak Bang Nope ya? Kelihatan enggak kursor ya? Kelihatan Lex, kelihatan. Oke ya. G5604, ini kan Soros ya. Semua ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, sorrow. Bukan zaman baru, tapi ya sorrow ini kan kayak kesukaran, kesedihan gitu ya. Nah, kata sorrow ini adalah dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru Yunani, G5604 ini adalah a pang or throe, especially of childbirth. Jadi waktu pas rasa sakit kalau mau persalinan. Itu sebabnya kita percaya bahwa tanda-tanda Yesus akan datang kedua kali itu semuanya udah digenapin kalau mau dibilang. Paling ada satu yang belum. Nanti yang akan kita lihat di bawah gitu loh. Tetapi hampir semua sudah. Sehingga maksudnya yang saya mau kasih penekanan di sini, jangan sampai dengan seringnya terjadi gempa bumi, dengan seringnya terjadi peperangan, sekarang etnis lawan etnis, ras lawan ras, dan semua hal kelaparan dan wabah seringnya terjadi. Sebelum wabah COVID, ya lihat di Wikipedia atau Google, sudah ada flu Spanyol, Black Death yang bahkan bisa lebih parah dalam itu. Maksudnya jangan sampai semakin membuat kita kendor dan merasa bahwa kayaknya biasa aja deh, gitu. Coba boleh buka sama-sama. Ini kita hapus dulu ya. Ini juga dihapus lagi supaya nggak kebanyakan. Coba kita buka dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-3 kah atau berapa? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu?
Sebab sejak Bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kejahatan ada, oh zaman dulu juga udah ada gitu loh. Tapi yang saya mau bilang adalah memang sudah ada. Tetapi berdasarkan tadi Matius 24 ayat 8 ini, semua itu barulah permulaan dari rasa sakit bersalin. Kayak perempuan kontraksi kan nggak juga langsung lahiran pertama kali ada kontraksi. Kontraksi itu kan tetap kontraksi, tapi tingkat keparahannya semakin parah, rasa sakitnya semakin sakit, dan apalagi ya halnya sama aja kok gitu. Kontraksi rasanya ya sama gitu loh, nggak ada tanda-tanda lain. Tanda-tandanya kontraksi gitu, ada kram gitu. Tetapi tingkat keparahannya yang makin parah. Jadi apa yang terjadi di sini akan makin parah. Lalu ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih banyakkan orang dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sampai di sini Yesus kasih titik. Di Alkitab kita yang real memang udah tutup, ada perikop lain begitu. Nah, sampai di sini Yesus bilang bahwa ini yang akan terjadi sebelum Yerusalem akan runtuh. Gitu ya. Kan tadi kembali ya pertanyaannya, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Murid-murid tanya tentang kapan sih Yerusalem ini, kan yang dia kepoin itu. Di bayangan murid-murid itu nggak bicara tentang Yesus datang kedua kali, boro-boro. Orang yang pertama aja mereka masih berharap kerajaannya jadi bumi. Ya nggak? Coba aja buka Kisah pasal yang ke-1 ayat yang ke Kisah 1 ayat yang ke berapa ya? Ke-6. Kisah 1 ayat ke-6. Ini bahkan setelah Yesus naik ke sorga. Ya, waktu Yesus mau sebelum naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan yang gimana yang mau dipulihkan? Kerajaan yang lahiriah, yang sifatnya ada di dunia yang gantiin Roma. Jadi sangat amat tidak mungkin murid-murid di sini nanya tentang akhir zaman kayak gimana sih guru gitu. Nggak ada di bayangan mereka gitu. Tapi murid-murid bicara tentang kapan ini Yerusalem runtuh. Namun kita percaya bahwa nubuatan dalam Matius 24 ini bicara dua rangkap. Yesus bicarain tentang Yerusalem, tapi hal yang sama Yesus bicarakan buat kita di akhir zaman, gitu. Tetapi ternyata setelah saya baca ulang Matius 24, ini kan sering dibahas ya gitu. Ternyata waktu setelah Yesus mati, dia naik ke sorga, banyak orang ngaku-ngaku nama Yesus. Ayat 4 ini digenapi. Ayat dan 5. Dari tahun 31 sampai tahun 70 banyak orang ngaku Mesias loh. Oh, saya akan mendirikan kerajaan Israel, saya akan memulihkan kerajaan Israel. Lalu ada juga dengar deru kabar perang, itu ada. Karena Kaisar sama Kaisar Roma itu saling gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Anak sama anak ketemu menantu atau misalnya keponakan itu saling berebutan tahta itu. Bangsa bangkit lawan bangsa, Romawi sama kerajaan-kerajaan lain itu loh berantem terus. Kerajaan-kerajaan sekitarnya dalam mengambil alih wilayah dan sebagainya. Kelaparan, gempa bumi berbagai tempat itu banyak. Gitu. Gunung Vesuvius itu yang ada di Roma, Italia itu juga meletus gede banget gitu loh. Itu terkenal juga gitu. Tapi ayat 8 baru dia bilang, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru akan kamu diserahkan, disiksa, kamu dibunuh, dibenci semua bangsa. Ini orang-orang Kristen, ini kan cerita kapan ini kira-kira nih? Kalau ngikutin kronologi urutan waktunya.
Ini orang-orang yang para pengikut-pengikut Kristen ini yang dibawa diserahin ke para ahli-ahli agama. Yang sama seperti yang dilakukan Paulus. Kan saling serah menyerahkan. Ini keluarga saya ini, om saya ini ternyata percaya Kristus. Dia lapor ke imam. Diserahin. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lalu kasih semakin dingin. Ini saudara-saudara bisa baca di buku Kemenangan Akhir. Waktu tahun 70 itu menjelang Romawi itu begitu. Roti di mulut kakeknya aja bisa diambil gitu loh. Udah mau dimakan bisa diambil karena nggak ada makanan. Nggak peduli sama orang tua, sama anak gitu. Bahkan sampai yang buku ratapan bilang bahwa perempuan-perempuan itu memasak sendiri anak-anaknya lalu dimakan gitu. Kasih semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa baru tiba kesudahannya. Ini juga sudah kejadian bagi zaman mereka. Saya mau bicara dulu konteks mereka ya, zaman mereka. Makanya Paulus bilang di Kolose 1 ayat yang ke berapa ya? Saya agak lupa itu. Kolose 1 ayat yang ke sebentar, saya coba cari search dulu. Seluruh alam. Kalau nggak salah ini keywordnya. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak goncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Zaman Paulus ngeklaim bahwa kabar Injil itu sudah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Ya kan? Itu makanya saya mau bilang bahwa konteks Matius 24 itu, kalau saudara buka Alkitab, bicara tentang zaman mereka, tetapi juga bicara zaman kita. Dan ayat 14 ini sudah digenapin buat mereka, karena Paulus tadi klaim bahwa Injil itu sudah sampai ke seluruh alam. Baru ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 di sini, ini kan bahasa nubuatan ya, kayak gini ya. Apabila kamu lihat pembinasa keji berdiri, kalau di sini kan, ini kelihatan nggak ininya Bang ya? Kalau di sini kan ada ayat sampingnya nih, ada, kita coba buka di Lukas 21. Bunyinya ini, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus, orang-orang Yudea lari ke pegunungan. Lukas 21 bilang, kalau kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang di Yudea melarikan diri pegunungan dan orang-orang yang berada dalam kota mengungsi. Yang di dusun jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celaka ibu-ibu hamil yang sedang hamil atau menyusukan bayi. Akan datang kesesakan yang dahsyat. Oke, sebelum sampai situ, kita balik ke Matius saja ya. Jadi, pembinasa keji ini bahasanya Lukas adalah tentara mengepung Yerusalem, kota. Orang Yudea harus lari ke gunung. Yang di kota pergi, yang di desa jangan lagi pulang ke kota. Celaka ibu hamil yang sedang menyusukan. Dan Yesus bilang di ayat yang ke-20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan tentang bahwa setelah Yesus mati, Sabat itu masih kudus kok. Karena Yesus suruh orang-orang murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan larinya di hari Sabat. Artinya Sabatnya masih ada, masih eksis. Oke? Sampai ayat 20 ini kan tahun di mana mereka kabur dari kota Yerusalem. Dan di mana Yerusalem dibakar, bait sucinya, dan kota Yerusalem hancur. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pertanyaan, kalau Matius 15 sampai Matius 20 bercerita di tahun 70 Masehi, lalu ayat 21 dan 22 bercerita tentang ada satu siksaan masa yang akan terjadi, siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang.
di waktu Yesus bicara dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, segala yang hidup tidak akan ada selamat. Ini kapan ini? Matius 24 ayat 21 dan 22 ini. Cerita tentang kapan itu waktu yang siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi itu. Gimana Bang Nope kira-kira Bang? Pada waktu akhir zaman. Well, kalau misalnya gimana? Yang 1200 tahun bukan? Yang 1200 tahun. Ya. Yang masa kegelapan. Ya, betul sekali. Kak Octavia. Ayat 21 dan 22 ini berurut ada satu masa siksaan dahsyat yaitu di zaman kegelapan. Ini belum bercerita tentang nanti di akhir zaman kita. Belum. Kenapa? Karena ini berurut. Habis ini kan makanya 15 sampai 20 ini kan tahun 70 Masehi. Setelah itu, Yesus kan sedang menceritakan nanti jalan ceritanya dunia ini kayak gini, satu. Baru ada satu siksaan dahsyat. Inilah zaman kegelapan di mana ada juga siksaan dahsyat. Bahkan sebelum zaman kegelapan ya sudah ya. Maksudnya kan zaman di mana Kristen itu aniaya. Jadi orang Kristen gak enak. Jadi orang Kristen dianiaya, dibantai dan semuanya gitu loh. Baru ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan ngadain tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah terlebih dahulu katakan padamu. Kalau dia katakan ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Kalau ada di gunung-gunung, jangan pergi ke situ, ke celah-celahnya, ikut pesugihan dan lain-lain. Kalau dia ada dalam bilik rahasia, bahasa Inggrisnya secret chamber, jangan kamu percaya. Sebab Yesus datang itu seperti kilat memancar. Oke, kayak gitu. Nah, baru di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Baru ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, siksaan yang mana? Yang tadi ayat 21 dan 22 ini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini sudah digenapin tahun berapa tuh ya yang ada matahari gelap itu? Kan dibilang segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah masa kegelapan itu gereja Roma itu menyiksa, matahari jadi gelap. Nanti kita bisa lihatlah di sini bisa online juga sih, cuma nanti ganti lagi takutnya sinyalnya jelek ya. Tapi maksudnya matahari jadi gelap itu tahun, saya juga lupa itu tahun berapa ya, tahun, coba saya lihat ya. Tahun sekian. Tahun sekian. Ya. 1780. Matahari udah gelap, bulan tidak bercahaya di hari yang sama ceritanya. Nggak kelihatan ya share screen ya. Coba saya matiin dulu, saya ganti yang gini. Nah, ini ada yang namanya New England's Dark Day tahun 1980 tanggal 19 Mei. Di sini di mana siang-siang itu waktu itu gelap banget. Sampai-sampai orang harus pakai lilin, nggak bisa lihat jarak berapa ya. Jarak 2-3 meter udah nggak kelihatan. Gelapnya pekat seakan-akan seperti gelapnya di celah-celah goa-goa di dalam, yang goa-goa di tebing-tebing pantai begitu, yang gelap banget. Tapi waktu pas nyampe sore, bulannya jadi merah darah. Sama seperti itu. Nah, di sini dibilang bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Bintang-bintang berjatuhan dari langit, coba kita lihat ya. Stars Fallen. Ini tahun, kok jadi film? Stars Fallen tahun berapa ya? 1833 kalau nggak salah. Stars Fell. Ada kejadian di mana tahun The Night Stars Fell. Tahun 1833 November, di mana seperti meteor, kayak gambarnya mungkin seperti ini. Nah, kayak yang ada di gambar gini. Untuk waktu selama berapa lama itu ya? Wah, lama lah pokoknya.
berjam-jam, 4 jam atau berapa, saya lupa, nanti boleh dibaca gitu, tahun 1833. Dan mereka bayangkan yang jatuh itu kan kalau yang jatuh hujan ya biasa ya, yang jatuh bintang kan seakan-akan langit itu kayak mau runtuh gitu loh. Baca komen-komennya mereka itu seakan-akan ini Judgment Day. Udah hari penghakiman, benar-benar hari penghakiman. Jadi yang ayatnya ke-29 ini udah genap juga sesudah siksaan dahsyat itu. Ini juga yang dibilang di Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang ke-11 mungkin. Oh bukan nih. Ketika saya lihat Alkitab dulu ya. Wahyu 6 yang materai ke-6 ayat yang ke-12. Ya, ini dikit lagi nih. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, bentar lagi mau yang ke-7 nih. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Materai ke-6. Materai ke-7 dibuka, Yesus datang. Kayak gitulah. Sebegitu dekatnya gambarannya. Dan dibilang di sini kan ada tambahan gempa bumi. Dan gempa bumi juga sudah terjadi gempa bumi hebat disebut dengan gempa bumi The Great Lisbon di Portugal tahun 1755. Ada tsunami-nya juga. Dan seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Matius. Tadi sampai di mana ya? Sampai 29. Baru setelah itu kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tambah tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi meratap dan sebagainya. Yesus datang di awan-awan. Lalu ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Meniup sangkakala. Dan seterusnya. Oke. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, oke, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kata yang bilang, jika kamu melihat semuanya ini, artinya kan sampai yang bagian terakhir itu yang atas ini loh. Yang mana tadi tuh? Yang kuasa-kuasa langit goncang. Dan sebagainya. Sebelum ayat 30, anak manusia datang. Berarti matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu terakhir, kalau gempanya kan duluan 1755. Lalu matahari gelapnya 1780 dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintangnya 1833. Nah, ayat ini bilang kalau kamu lihat semuanya ini, kalau udah sampai tahun 1833, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi emang kronologinya Matius 24 ini Yesus kasih sempurna sekali ya. Ketika saya baca-baca lagi gitu. Dia kasih tunjuk betul-betul ngasih rambu-rambu kalau kayak di jalan tol itu tepat dan pas gitu loh. Nggak yang kelewatan. Kadang kan rambu di jalan tol kan aneh gitu. Menuju ke sini gitu. Ke sini juga bisa, lewat sana juga bisa, ya bingung kan. Tapi ini pas. Ketika dibilang jika kamu lihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Nah, ini sebuah apa ya? Sebuah ironi lah. Nantilah kita lanjut ceritanya. Bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, waktu Yesus datang, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, sampai sini saya mau loncat jauh nih. Karena kan ayat 37 tentang cara hidup. Supaya kita nggak sama seperti mereka yang syarat dengan pesta pora dan mabuk-mabukan. Tapi saya mau loncat ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Ini sesuai dengan tema kita punya pelajaran. Siapa hamba yang setia dan bijak yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Lalu dibilang, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ada hamba yang setia dan bijak yang kasih makanan pada waktunya. Makanan ini kan firman, tepat waktu. Ada pekabaran yang tepat waktu, ada pekabaran yang kalau disebut dengan namanya present truth yang memang untuk zaman itu. Henok punya present truth-nya sendiri, Musa punya present truth-nya, Yohanes Pembaptis punya present truth-nya, di akhir zaman pun ada present truth-nya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukuli hamba-hamba lain dan minum bersama-sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Oke, sampai sinilah. Oke, saya stop share dulu. Ayatnya sudah habis di situ. Boleh coba lagi buka videonya, bro? Ya. Jadi sampai sini ada makanan yang tepat pada waktunya yang Tuhan mau kasih dan Tuhan angkat para hamba-hambanya. Ntar dulu ya. Oke. Itu sebabnya kan tadi terakhir di 1833 ya. Tentang bintang-bintang berjatuhan. Dan orang banyak komen di catatan-catatan sejarah bahwa wah ini kayaknya udah hari penghakiman nih, Judgment Day. Saya nggak bisa kebayang sih kalau ada bintang-bintang jatuhan gitu ke depan mata kita selama waktu beberapa jam. Memang seperti kayak udah habis bintangnya, nggak ada lagi di sana gitu loh. Semua udah jatuh kan. Dan orang beranggapan sampai itu hari penghakiman. Dan sejak saat itu, 1833, banyak orang menggali pelajaran Alkitab nubuatan. Ya kan? Salah satunya adalah seorang, saya nggak tahu saudara kenal atau enggak, namanya William Miller. Dia seorang pendeta, nggak pendeta sih, ya pendeta ya, dari gereja baptis di Amerika Serikat. Salah satunya adalah seorang bernama William Miller. Kejadian itu kejadian hampir di seluruh dataran Amerika, gitu. Dan membuat orang jadi pengen belajar dan cari tahu tentang nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan William Miller ini cari. Sehingga saya nggak tahu, kita udah pernah bahas sebenarnya di Bible Study ini tentang hitungan nubuatan yang William Miller temukan. Ya, cuma kan panjang sekali itu, nggak bisa dibahas sekarang. Nanti boleh minta siapa ya, Bang Nope, mungkin ada video pembelajarannya. Di mana William Miller temukan, pelajaran tentang 2300 petang pagi itu yang ada di Daniel 8 ayat 14 itu adalah waktu yang berakhir di tahun sekitar 1844. Artinya dari 1833 bintang berjatuhan itu hanya sekitar 11 tahun lagi. Wih, kalau kita nemuin kayak gitu 11 tahun lagi dibilang Yesus datang, wah, geger kan? Tapi waktu itu belum geger juga. Gegernya itu baru 7 tahun kemudian. Karena William Miller punya interpretasi kan baru banget ini. Ya, anggapanlah, bayangkanlah ada seorang entah siapa dari antah berantah ngomong seperti itu dan gak semua orang langsung percaya. Biasa aja gitu loh. Tetapi tidak ketika di tahun 1840 ada seorang pendeta lain dari, nggak tahu namanya dari gereja mana, namanya Josiah Leach. Josiah Leach ini dia menghitung nubuatan di Wahyu pasal 9. Ya. Ini sedikit aja nih. Ini nggak tentang ini sih kita, cuma sebagai gambaran untuk pelajaran yang mau disampaikan. Wahyu 9 ayat yang ke-15. Sangkakala ke-6. Yang di Wahyu ada 7 jemaat, ada 7 materai, ada 7 sangkakala. Ceritanya sama aja. Itu bukan sebuah cerita yang beda. Waktunya, kronologinya sama. Hanya 7 jemaat bercerita sebegini, 7 materai cerita dari perspektif lain, 7 sangkakala cerita dari perspektif lain. Jadi sama aja. Gitu. Nah ini sangkakala ke-6 di Wahyu 9 ayat yang ke-15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, tahun.
untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ini cerita tentang ada pasukan kuda yang dia punya kepala seperti singa, mulutnya keluar api, asap dan belerang, dan membunuh sepertiga umat manusia. Lalu kuasa kuda itu ada terdapat pada mulutnya dan ekornya, dan sebagainya. Nah, dia temukan bahwa 1 hari, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Kalau dihitung dengan interpretasi nubuatan Alkitab 1 hari 1 tahun, berarti 1 tahun itu 360. Ini Yahudi punya ya. Karena Yahudi punya kan 1 bulan 30 hari aja. Kalau kita kan kalender kita kan ada 31, ada 28. Nah, mereka 1 bulan 30. Makanya mereka ada 1 bulan tambahan. Tapi itu lain lah. Tapi maksudnya perhitungannya kan ayat 15, Wahyu 9 ayat 15. 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun 360. Tambah 1 bulan 30, jadi 360 tambah 30, 390. Tambah 1 hari, 391. 1 jam dibikin ke hari, dikonvert jadinya enggak 1 hari full, namanya 1 jam jadinya sekitar 15 hari. Ya, 15 hari. Intinya 391 tahun. Karena Josiah Litch berhasil menafsirkan dengan tepat lewat perhitungan 1 hari 1 tahun. Loh, kalau Josiah Litch punya hitung-hitungan ini benar, berarti yang dipakai William Miller juga benar dong. 1 hari 1 tahunnya. 2300 selesainya tahun 1844. Dari sini, sejak 1840 sampai 1843 dan 44, kabar tentang Yesus datang itu besar sekali. Ini nggak hanya terjadi di Amerika, saudara-saudara. Seluruh belahan dunia. Ya, nggak hanya di Amerika, seluruh belahan dunia. Orang siap menantikan Yesus datang di tahun 1844 lewat pekabaran ini. Yang sama. Dan dari sini kita berangkat ke Wahyu pasal yang ke-14. Oke, ini kita masuk ke ininya ya. Isi pekabarannya ya. Pekabaran makanan pada waktunya. Makanan apa yang pada waktunya yang harus kita milikin? Nah, yang kayak gini. Ini berdasarkan tadi, makanya di depan kita lihat sedikit secara singkat Matius 24, secara brief tentang kronologi waktunya. Kita berhenti di tahun 1833 ketika bintang-bintang berjatuhan. Orang jadi pengen tahu belajar tentang nubuatan, kapan sih Yesus datang? Karena merasa bahwa, udah mau datang ini, kiamat ini. Gitu 1833 waktu jatuh-jatuh, bintang-bintang jatuh-jatuh gitu. Dan setelah itu mereka belajar. William Miller salah satunya dia belajar, tetapi dia punya hasil pembelajaran itu belum bisa berterima sama semua orang. Tidak sampai seorang bernama Josiah Litch hitung nubuatan lain lewat prinsip yang sama yang dipakai Miller. 1 hari 1 tahun. Di Bilangan 14 dan juga Yeskiel 4. Kalau Josiah Litch menubuatkan dan benar dengan prinsip itu, berarti yang dibikin sama Miller juga harusnya benar. Nah, sebelum sewaktu pemberitaan Miller itu geger dan gempar, orang-orang belajar firman, khususnya Daniel dan Wahyu. Dan kita sekarang mau pelajarin Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Boleh ya? Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Kenapa ini yang kita pelajarin? Karena kita loncat dulu sedikit ayat yang ke-14 dan ke-15 dan ke-16. Judul perikopnya tuaian di bumi, artinya Yesus datang. Berarti sebelum Yesus datang, tepat sebelum Yesus datang, ya berarti ayat 13, 12, 11, dan seterusnya sampai ayat sebelumnya. Kan kayak gitu ya ceritanya ya. Karena ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu disuruh ayunkan sabitnya, dituailah bumi. Itu kan gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sebelum Yesus datang kedua kali,
ada makanan yang harus diberikan ke umat-umatnya pada waktunya. Ini yang dibilang namanya present truth. Pada waktunya harus ada makanan yang diberikan. Sama seperti yang dikatakan di Matius 24 tadi, ayat 45. Siapakah hamba-hamba yang setia dan bijaksana yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Tetapi ada satu golongan lagi yang jahat, yang berkata, Tuanku tidak datang-datang, bukan nggak datang, emang faktanya belum datang. Tetapi kalau terjemahan lain, bahasa Inggris bilang, orang jahat ini berkata dalam hati, My Lord delay his coming. Tuanku yang nunda kedatangannya. Wah, ini bahaya. Itu makanya tadi saya bilang di depan. Semua tanda-tanda itu semua ada gitu loh. Tapi jangan sampai semua tanda-tanda itu membuat kita apatis. Oh, nanti juga kayak gini. Nanti tiba-tiba nih COVID selesai, hidup agak aman dan damai, lupa kita. Yesus mau datang lagi, lupa gitu loh. Tunggu sampai nanti ada COVID berapa lah. Yang bikin kita baru keinget lagi. Oh, enggak gitu caranya. Makanya bagaimana saya bisa diyakinkan bahwa nubuatan dan apapun yang terjadi di bumi ini adalah tanda kedatangan Dia. Matius 24 ayat 8 bilang ini baru permulaan the beginning of sorrow. Permulaan penderitaan sakit salin. Ada COVID, ada sakit, ada wabah. Depan juga akan ada wabah lagi, gitu. Jangan ekspektasi ada wabah ini langsung mau datang Yesus. Nggak begitu modelnya gitu loh. Karena masih ada runtutan ceritanya. Nanti kalau setelah wabah selesai nggak ada datang Yesus, apakah kita akan tetap masih sama sikap dan model kerohanian kita? Jangan sampai kita seperti hamba yang jahat, berkata dalam hati, Tuhan nunda nih. Wah, Tuhan nunda nih gitu loh. Dan kalau kita berkata begitu dalam hati, sikap kita akan seperti hamba yang jahat. Ngapain? Pukulin, gebukin hamba yang kasih pekabaran Yesus mau datang. Lalu kita minum-minum deh sama pemabok, sama orang luar. Ah, kalau dia mah emang di gereja selalu begitu kok omongannya. Yesus mau datang terus tapi nggak datang. Ngomongnya sama orang kantor yang bukan Kristen gitu loh. Ya jadinya gimana gitu loh. Kita sama kayak seperti yang dibilang itu. Kita ini jadi golongan hamba jahat yang pukulin hamba sesama hamba, tapi ngobrol di luar sama para pemabuk gitu. Makanya sebelum di Wahyu 14 ayat 14 tuaian itu di bumi itu dituai, ada makanan yang Tuhan berikan kepada manusia di akhir zaman. Ini ayat nggak berbicara kepada satu kelompok atau golongan tertentu, ini buat semua manusia. Makanya bunyinya Wahyu 14 ayat 6, Alkitab katakan, Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil kekal. Ayat 8, ada seorang malaikat lain, malaikat kedua. Ayat 9, ada seorang malaikat lain, malaikat ketiga. Jadi ada 3 malaikat di sini yang bawa pekabarannya beda-beda. Nah, malaikat di sini bukan dia terbang di tengah-tengah langit betulan, karena kitab Wahyu ini adalah simbolis. Kitab apologetik ya, apokalip. Artinya dia berbicara tentang zaman akhir dan nggak bisa diartikan sebagaimana yang dibaca begitu. Kata malaikat di sini artinya itu messenger, pembawa pesan. Ya. Tapi yang jelas itu hanya tambahan aja, nggak terlalu penting juga. Ada seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal. Injil kekal ini buat siapa? Pertanyaannya. Semua yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi Injil kekal ini untuk semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Itu makanya salah satu basis kenapa Kristen menerjemahkan Alkitabnya ke banyak bahasa. Karena Injil itu harus pergi ke semua bahasa. Kita, saudara kalau punya bahasa daerah, saudara bantu orang yang nggak bisa bahasa Indonesia itu untuk mengerti Injil kekal ini. Caranya bukan mereka belajar bahasa Indonesia, walaupun nggak ada yang salah dengan belajar bahasa Indonesia. Tapi kitabnya yang diajarin ke bahasa mereka gitu. Karena Injil ini yang harus pergi ke mereka. Injil ini yang harus pergi ke bangsa, Injil ini yang harus pergi ke suku, ke bahasa, dan kaum. Itu makanya kita nggak masalah dengan terjemahan. Walaupun mungkin saudara belajar Alkitab, nemuin ada terjemahan yang kurang, ada yang satu bagus, ada yang satu kurang, ada yang nggak ada masalah gitu loh. Makanya baik kalau belajar Alkitab pakai beberapa referensi terjemahan.
gitu loh. Kita nggak mau menuduh mana satu yang terjemahan bagus, mana satu yang korup, mana satu yang bagus. Nggak begitu. Tetapi Injil ini yang jelas harus sampai ke semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah yang pertama, muliakan dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, sampai di sini saya ada sempat tadi buat, saya nggak punya PowerPoint banyak, karena nggak semua pelajaran itu ada PowerPoint-nya juga. Tapi maksudnya, saya tadi sempat buat sebuah chart sedikit kecil. Oke, ini sederhana aja chartnya, nggak yang gimana-gimana. Gambar sedikit. Sambil lihat Alkitab. Sambil melihat ke Alkitab. Ayat 7 tadi, isinya malaikat yang pertama bilang dia bawa Injil kekal. Injilnya itu isinya apa? Takut akan Allah, muliakan dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Jadi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berdasarkan Alkitab, artinya takut akan Tuhan. Saudara boleh buka di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ada yang boleh tolong bacakan? Dari akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oke. Kita katakan kalau bicara tentang takut akan Allah itu diasosiasikan dengan apa takut akan Allah itu? Berpegang pada perintahnya. Berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi malaikat yang di Wahyu ini, yang malaikat yang ke-1 ini, dia berseru dengan suara nyaring, "Hei, takut kepada semua bangsa, suku, bahasa ya. Takut akan Allah." Artinya dia mau bilang tentang berpegang kepada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, ini makanya tadi zaman Musa, zaman Yesus, saya kasih gini timelinenya sesederhana ini aja ya. Ini zaman Musa, zaman Yesus, zaman para rasul Kristen mula-mula, zaman abad ke-8, ini zaman kita, zaman akhir. Di waktu zaman kita akhir, kita kan, ini kan ceritanya di tahun 1800, kita lagi bahas setelah bintang-bintang tadi 1833, kita bahas tentang 1840-an. Ya. Ketika pemberitaan Yesus mau datang itu dibawakan Miller sama orang lain semua itu geger. Malaikat yang pertama dia ingatkan yang pertama untuk takut akan Tuhan, artinya berpegang pada perintah. Mengapa? Karena hukum dilupakan. Kenapa hukum dilupakan? Di zaman abad ke-8 ketika gereja Roma berkuasa, nggak ada itu perintah Tuhan. Adanya sabda manusia. Jadi diingetin kembali untuk takut akan Tuhan. Gitu ya. Yang kedua, masih kelihatan gambarnya kan Bang ya? Masih. Oh ya. Yang kedua, muliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan menurut Alkitab nih? Mungkin ada yang ingat ayatnya. Kata-kata tentang muliakan Tuhan. Ya, benar ya. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Bunyinya, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, dua hal. Tapi tambah satu, melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Malaikat ini juga kasih pesan, selain pegang 10 perintah, ada nih pekabaran yang buat kita zaman ini. Pekabaran apa? Pekabaran makan, minum, dan hal-hal lain. Hal-hal lain ini banyak kalau mau dijabarin, tapi nggak disebut. Itu makanya ada di dalam Alkitab cerita tentang kebenaran-kebenaran tentang prinsip kesehatan, prinsip untuk mendidik anak, prinsip untuk kebenaran berhubungan antara pemuda-pemudi, ada banyak. Semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ada banyak pekabaran kayak gitu zaman sekarang. Khususnya di
umat-umat Tuhan yang di akhir zaman. Dan yang terakhir, sembah Tuhan karena dialah yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Nah, kalau saudara buka Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 4 ayat 11, sembah Tuhan ini, gimana cara menyembah Tuhan? Wahyu 4 ayat 11, Alkitab katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ini penyembahan kan ya? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi penyembahan ini didasari atas karena sebuah alasan bahwa yang disembah itu pencipta. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi penyembahan itu selalu berhubungan dengan ciptaan. Ciptaan dan pencipta. Kalau ada orang menyembah sesuatu, itu adalah hubungan antara sebuah atau seorang ciptaan dengan penciptanya. Dan bagaimana cara kita sebagai ciptaan menyembah Halik Sang Pencipta? Dalam hukumnya yang tadi dibilang takut akan Tuhan, ada satu hukum yang berbicara tentang penciptaan. Itu hukum nomor yang keempat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti hari ke-7. Jadi nggak sampai di situ aja titiknya, dilanjutin, dan ia berhenti sampai pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kata menyembah Tuhan, yang malaikat di Wahyu 14 itu bilang, sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, mengajarkan untuk kembali kepada Sabat. Mengapa? Karena kalau kita ingat kembali di sini, di zaman kegelapan, hukumnya udah nggak ada, hukum Tuhan dilupakan. Termasuk perintah Sabat juga udah nggak ada. Itu sebabnya masuk zaman akhir, hukum itu dikembalikan, Sabat itu dikembalikan. Oke, kayak gitu ya. Masuk yang kedua. Boleh baca ayat yang ke-8 di Wahyu 14. Minta tolong satu orang. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke. Ini ada, dia bilang, malaikat yang kedua ini bilang, sudah rubuh Babel. Sudah rubuh Babel. Nah, Babel ini kan kata yang ada di perjanjian lama. Babylon. Yang menara besar itu kan. Babylon kan. Tapi kan kita ingat ini Wahyu sebuah perlambangan. Babylon ini kan punya arti kata kekacauan. Tapi dibilang di sini, Babylon ini memabukkan segala bangsa. Semua bangsa dimabukin dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur bicara tentang sebuah pengajaran ataupun doktrin. Itu sebabnya Babylon ini bukan sebuah kerajaan sekuler. Bukan kerajaan pemerintahan negara, bukan. Babylon di sini yang dimaksud adalah, karena negara kan nggak punya pengajaran doktrinal ya. Ya punya rules, punya aturan gitu. Tapi ini berarti sebuah kerajaan agama. Itu sebabnya, kalau saudara boleh buka juga nanti di Wahyu 17 ayat 5, Babylon di sini dilambangkan sama perempuan. Perempuan di Alkitab kan saya pikir kita semua paham melambangkan jemaat atau gereja, perempuan itu. Wahyu 17 ayat yang ke-5. Dan pada dahinya, ini dahi seorang perempuan ini, tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi yang dibilang Wahyu 14 ayat 8, malaikat itu bilang, sudah rubuh Babel, kota besar itu, ada sebuah kerajaan agama yang hancur di situ. Hancur kenapa? Ya karena pengajarannya itu semua yang diberikan itu sudah ada antidotnya, ada vaksinnya. Vaksinnya yang mana? Ya yang ini tadi yang ada di gambar. Masih ada nggak gambarnya? Ketika zaman akhir ini nggak ditambahin ya. Harusnya satu lagi di sini, hukum itu diperhatikan, kemurahan diperhatikan di zaman akhir. Hukum yang tadi dilupain di zaman kegelapan ini, di zamannya Babylon ini, sekarang di zaman akhir ini muncul lagi. Makanya dia bilang keruntuhan Babel mulai. Kenapa? Karena ajaran-ajaran palsunya, ajaran-ajaran yang memabukkannya, yang bikin manusia mabuk, yang bikin manusia tetap dalam dosa, sekarang sudah
sudah ada penawarnya, yaitu kebenaran Kristus itu sendiri. Tetapi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8, malaikat ini menyusul dia dan berkata. Gitu aja. Tapi saudara lihat di di malaikat yang ke-1 dan ke-3, setiap malaikat berkata dia dengan suara nyaring. Tapi untuk yang malaikat kedua ini nggak nyaring suaranya. Belum, kenapa? Karena masih, ya dia rubuh, hancur, tapi belum hancur-hancur banget lah, kayak gitu bisa dibilang. Karena nanti di Wahyu 18 ayatnya yang kedua, ada juga malaikat yang datang kasih inti yang sama pekabarannya. Wahyu 18 ayat yang kedua. Bunyinya juga sama, dan ia berseru dengan suara yang kuat. Nah ini baru lain nih, ini sama dengan nyaring ya, loud, suaranya nyaring, loud cry, seruan yang nyaring, seruan yang kuat. Sudah rubuh Babel kota besar itu. Ini kan 4 pasal setelahnya. Artinya kalau misalnya di sini baru ditulis rubuh, berarti yang kemarin belum rubuh. Ya belum rubuh-rubuh banget lah intinya. Pengajaran yang jahat itu masih sudah ada penawarnya. Sudah ada yang dikalahin. Sabat udah muncul lagi. Dulu sabat enggak ada. Sekarang sudah muncul lagi sabat. Dulu pelajaran tentang apalagi kebenaran Alkitab tentang baptisan yang dulu diselewengkan dengan berbagai macam cara, sekarang udah ada penawarnya gitu. Tetapi yet sekarang juga yang jahat-jahat itu masih beredar juga di bumi ini gitu loh. Tapi nanti satu ketika itu semua akan hancur. Oke? Dan Wahyu 14 ayat yang ke-9. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 bercerita tentang seorang malaikat lain ketiga menyusul dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tiada henti-hentinya disiksa, yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda nama. Malaikat yang ketiga kasih sebuah peringatan untuk tidak menyembah binatang, tidak menyembah patung binatang, dan tidak menerima tanda binatang. Saya nggak bisa jelaskan panjang tentang ini, saudara boleh buka Wahyu 13, nanti saudara boleh pelajari sendiri. Ini bukan binatang kucing atau binatang-binatang, hewan, bukan, tapi ini sebuah lambang tentang sang musuh antikristus lawan itu gitu loh. Ada peringatan untuk tidak menyembah dia. Siapapun yang lain selain daripada Kristus untuk tidak disembah. Tapi ayat itu nggak sampai di situ, itu ada ayat 12-nya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada 2 hal yang menjadi makanan yang tepat pada waktunya bagi setiap manusia yang harus dimiliki. Oke, kayak tadi di sini gambarnya masih ada. Menurut Wahyu 14 ayat 12 ada 2 hal. Yang pertama adalah hukum. Yang kedua iman Yesus. 2 hal ini yang penting untuk orang di akhir zaman sebelum ayat 14 Yesus datang menuai kita. Diharapin ada buah-buahnya. Itu yang Tuhan mau lakukan kepada umat-umatnya. Nah, 2 hal ini, hukum dan iman Yesus, di zamannya Musa, kalau kita lihat di gambar, hukum itu ada, diperhatikan. Tapi kemurahan, sampai zaman Yesus itu dilupakan. Jadi kan malaikat satu kan bawa Injil. Nah, Injil ini kalau saya bikin di sini rumusnya itu gabungan hukum dan kemurahan. Kemurahan ini mercy gitu ya, belas kasihan, pengampunan, ini kemurahan dan hukum. Itulah Injil kekal itu. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus, hukum diperhatikan, sangat amat diperhatikan dengan kedetailannya. Tetapi kemurahan dilupakan. Yesus seringkali tegur begitu kok ke orang Yahudi zamannya. Kamu
menuruti hukum, tapi apa sih yang Yesus pernah tegur itu tentang persembahan. Hukum mengenai persembahan itu diperhatikan betul, tetapi kewajiban mereka sebagai anak kepada orang tua dilupakan. Kan kayak gitu pernah baca ya? Saudara pernah baca ya? Dan hal-hal lain. Yesus sembuhkan orang di hari Sabat. Orang Yahudi memandang dari sudut hukum, oh hari Sabat itu nggak boleh bekerja. Yesus pandang dari sudut kemurahan. Zaman Musa dan zaman Yesus, hukum diperhatikan tapi kemurahan dilupakan. Masuk zaman rasul-rasul, hukum tetap diperhatikan dan kemurahan diperhatikan. Wah, ini luar biasa. Makanya berbuah di zaman rasul-rasul itu berbuah ke Pentakosta. Ada Roh Kudus turun secara penuh kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada zamannya. Kalau hukum diperhatikan dan kemurahan diperhatikan. Tapi setelah zaman rasul-rasul, kompromi masuk di zaman kegelapan, hukum dilupakan karena Alkitab tidak boleh dipelajari oleh orang sembarangan, dan kemurahan juga dilupakan. Tetapi kita sudah pelajarin di zaman akhir dan di Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti hukum dan memiliki iman Yesus. Ini ada hubungannya dengan kemurahan tadi, gitu loh. Dan ini dua-dua sekarang harus dimiliki. Jadi bicara tentang hukum dan kemurahan, ini jadi makanan buat kita di zaman akhir. Ada dua paham yang ekstrim tentang antara hukum dengan kemurahan, keselamatan. Ekstrim pertama, ada pemahaman yang percaya bahwa hanya dengan menuruti hukum saja seseorang boleh diselamatkan. Itu ekstrim satu. Kalau nggak diturutin sama sekali, kalau nggak diturutin ada satu aja yang gagal, wah itu nggak bisa diselamatkan. Kamu harus turutin semua. Itu ekstrim satu. Ekstrim yang kedua, ada pemahaman yang percaya bahwa cukup percaya kepada Yesus saja sebagai kegenapan dari hukum Taurat itu, dan kita nggak perlu lagi punya hukumnya. Kenapa? Karena sudah dilakukan sama Yesus. Ini ekstrim yang satu lagi. Itu sebabnya di zaman akhir, di Wahyu 14 ayat 12 ini, ada satu pekabaran indah yang dinamakan dengan pembenaran oleh iman. Ketika seseorang itu boleh diselamatkan dengan cara dibenarkan karena percaya, dan kepercayaannya itu aktif sifatnya dan berbuat sesuatu, sehingga beroleh iman, beroleh perbuatan. Ini nggak bisa bicara banyak, dan saya juga nggak pengen jatuh ke dalam ke dalam sebuah teoritis aja gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa keselamatan kita itu bergantung atas kepercayaan kita sama Tuhan. Kita nggak perlu pusing dengan apa yang belum kita lakukan, dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal seperti itu. Yang perlu kita pusingin adalah apakah saya sedang pandang Yesus atau enggak. Kenapa saya bilang gitu? Paulus sering sekali tulis hal-hal yang aneh. Tetapi kalau dibaca pelan-pelan, apa yang Paulus bilang ini benar juga gitu loh. Tentang hukum dan keselamatan, kebenaran. Boleh buka Filipi 3 ayat 9. Paulus bilang apa di situ? Filipi 3 ayat 9. Ada boleh tolong bacakan? Dari ayat 8 deh, biar enak bacanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, terima kasih. Paulus bilang, saya ini berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Kalau saudara mau lihat di ayat-ayat di atasnya tuh, yang dia bilang pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Saya telah lepaskan semuanya itu. Apa yang dilepaskan semuanya itu? Al-hal lahiriah, disunat hari ke-8, dia keturunan Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, dia itu orang Farisi, bukan hanya seorang Yahudi biasa, dia pelajar kitab, dan sebagainya, dia nggak bercacat celah. Tapi dia bilang itu semua sampah, dan saya sekarang di dalam Kristus bukan karena saya mentaati hukum Taurat, tetapi kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan saya sama Kristus. Itu sebabnya buat mereka yang percaya dengan hukum, saya nggak tahu bagaimana posisi saudara di sini ya, tapi saya mau coba bawakan dalam dua pandangan. Untuk orang yang punya pemahaman harus ini dan harus itu dan harus ini dan harus itu yang Paulus selalu katakan dalam hidupnya, dalam tulisannya, bahwa kamu itu masih hidup dalam perbudakan. Karena kamu masih pusing dengan apa yang harus kamu capai. Sementara kamu sendiri pusing, tapi kamu juga nggak bisa juga nyampe situ. Nah, untuk orang yang lain, yang satu lagi, yang dia percaya dengan pengorbanan Yesus, tetapi dia menganggap bahwa hukum yang ada sekarang itu sudah tidak berlaku lagi, itu juga bukan itu yang Yesus harapkan. Karena jika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan orang itu harusnya sama seperti orang yang dia percayai. Seorang yang taat hukum. Gitu. Itu makanya Paulus bilang lagi di ayatnya yang sekarang di kitab Galatia, kita boleh buka Galatia pasalnya yang ke-3, pasal yang kedua dulu, ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Galatia 2 ayat 21. 2 ayat 21. Ada yang boleh tolong bacakan? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke. Paulus bilang saya tidak tolak kasih karunia Allah, karena kalau kebenaran oleh hukum Taurat itu betul ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita kembali lagi ke sini ya. Oh, belum ya, nggak ada ya. Tapi nggak ada di layar sih. Tapi nggak apa-apa, saya coba. Kalau kita kembali lagi ke sini sedikit. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Nah, di zaman akhir ujung ini kan saya nggak tahu tuh saudara backgroundnya apa di sini. Tapi di zaman akhir ini ada satu umat yang terakhir yang Tuhan panggil, yang Tuhan bangunkan, bangkitkan, yang namanya Masih Advent hari ke-7 di sini. Nah, karena hukum ini yang tadi dilupakan sekarang dikembalikan, umat-umat Tuhan di sini gimana ya, sesuatu yang baru gitu loh, sesuatu yang udah lama tapi nggak ada lagi hukum. Dimana ketika orang-orang lain, kelompok lain di sini semuanya tidak punya hukum, ini kelompok kecil satu ini punya hukum Sabat, mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, dan lain-lain semuanya, sehingga mereka jatuh ke dalam yang namanya legalisme. Mereka jatuh ke dalam hal penurutan, yang sama seperti yang zamannya Musa dulu milikin. Sampai-sampai mereka bisa untuk menyakiti orang hanya karena hukum. Bikin sakit hati orang karena hukum. Kemurahannya dilupakan. Begitu. Ini di zaman akhir ada umat Tuhan yang punya hukum banyak, tetapi punya kemurahan nggak ada. Sedikit lah, bukan nggak ada. Gitu. Itu sebabnya di zaman akhir, Tuhan kasih lagi yang di Wahyu 14 ayat 12 itu. Selain hukum, ada loh satu iman Yesus
Selain hukum ada satu iman Yesus. Iman yang Tuh, kalau mau saudara nyoba dia. lihat hidup Yesus, imannya itu berbuat. Kepercayaannya dia kepada Bapaknya itu berbuahkan hasil. Itu yang Paulus mau bilang bahwa apa yang saya lakukan selama ini dengan penurutan hukum-hukum saya itu enggak menghasilkan kehidupan buat saya. Karena pada dasarnya enggak ada satupun di antara kita yang bisa dan mampu dan sanggup untuk buat itu semua. Nah, kalau begitu, gimana caranya supaya kita bisa menurut hukum, sekaligus kita punya kepercayaan pada Tuhan? Sama seperti tadi yang bagian paling depan, Bang Andi punya kesaksian. Satu hal yang perlu kita pegang dan milikin, kita nggak perlu pusing dengan apa yang belum kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Maksudnya jangan begitulah, gitu. Cukup pastikan bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Sudahkah saya punya mesbah pagi dan petang? Kalau itu kita sudah bisa pastikan sudah punya dan itu hidup ya, kehidupan kita itu berbuah bahkan di saat momen-momen kita nggak sadar kalau itu berbuah. Jadi saya nggak perlu pusing dengan jaga image kayak gitu ya. Saya nggak perlu pusing dengan jaga image. Wih, ini bentar lagi datang nih pendeta ke rumah saya gitu loh. Atau siapapun lah misalnya. Langsung tiba-tiba kita berubah gitu loh. Berubah jadi benar gitu loh. Tapi kalau nggak ada kesempatan momen gitu kita biasa aja. Hidup kita tetap dalam dosa dan sebagainya gitu loh. Nggak kayak gitu yang Tuhan mau. Kepercayaan iman Yesus itu iman yang selalu mandang ke Bapaknya, dan karena kita mandang-mandangin terus, cara yang ketika saya bilang mandang-mandang itu artinya saudara punya jam doa, saudara punya jam belajar Alkitab, saudara punya jam mesbah pagi petang bersama dengan keluarga, kalau saudara sudah berkeluarga dengan punya anak-anak, pastikan itu saja sudah jalan, saudara nggak perlu dikasih tahu sama saya atau sama siapapun apa yang harus saudara lakukan. Nggak perlu ada orang yang ngajarin saudara untuk jadi benar, itu nggak perlu diajarin jadi benar. Itu sudah hal yang alamiah. Ini yang namanya alamiah sorga. Kalau sekarang kan kita alamiah berdosa nih. Jadi jahat kan nggak perlu diajarin. Anak kecil itu dari lahir itu sampai ya dari bayi sampai gedenya gitu, itu udah alamiah dosa itu. Nggak perlu diajarin, dia jadi egois, dia udah egois. Nah kita pengen juga punya alamiah surgawi sebagaimana Yesus punya. Gimana caranya? Cukup punya iman Yesus, pandang-pandangin Yesus, jam doa, pastikan itu nggak lalai, jam baca Alkitab saudara belajar pribadi, study ya, maksudnya bukan hanya sekedar baca, jam mesbah pagi dan petang saudara, pastikan itu nyala terus. Itu alamiah sorga itu akan jadi milik kita. Hal-hal yang kayak Bang Andi tadi bilang, misalnya punya kesulitan untuk tinggalin apa sih tadi, misalnya mau coba nggak makan hal tertentu lah 1 minggu ini gitu loh. Saya kalau mau boleh saksikan ya, untuk pemulihan Tuhan, puji Tuhan, saya nggak tahu berapa tahun vegetarian, tapi maksudnya saya juga nggak pernah ngitung-ngitung gitu loh. Dan saya juga nggak niat mau ngitung untuk apa gitu. Maksudnya saya juga nggak pernah mau saksikan itu, oh saya udah berapa tahun, berpuluh tahun, ya nggak tahu. Saya juga lupa kapan gitu. Yang jelas ada satu momen di mana saya memulai itu. Tetapi saya nggak tahu kapan. Kenapa? Karena kita nggak model, kan ada orang yang niat begini loh kalau mau punya perubahan hidup. Saya komitmen mulai hari ini, detik ini, saya mau begini. Oke, dia udah mau komitmen. Anggaplah saya mau komitmen gitu. Nggak nyampe 2 jam atau 3 jam, gagal. Aduh, gagal. Nggak apa-apa lah, besok saya coba lagi. Ya udah besok saya mau besok komitmen. Itu akan selalu begitu sampai Yesus datang. Artinya adalah bahwa jangan pernah, ini bukan artinya nggak boleh berkomitmen ya, tapi maksud gini, jangan pernah anggar diri, saya akan, wah kalau udah kayak gitu udah salah dah. Itu nggak akan pernah bisa.
Doa aja dalam hati, Tuhan tolong saya. Ini yang dibilang namanya, kalau ada Alkitab bilang mati diri atau menyerahkan kehendak atau apapun lah itu namanya. Nah itulah namanya gitu. Sehingga di saat kita bahkan sedang nggak niat, tapi kita sudah lewatin masa-masa itu dan ke jalan terus itu ya, ternyata udah bulan, udah tahun, kita nggak tahu kapan. Dan saya nggak pernah declare saya akan jadi vegetarian, saya nggak pernah declare menyatakan untuk hal seperti itu. Karena dulu saya pernah nyatakan seperti itu waktu saya mau masuk UNAI. Waktu saya sekolah di UNAI. Karena berpikir, wah di UNAI nanti makanannya katanya tahu tempe. Aduh tanggung banget lah, vegetarian sekalian lah, biar bagus. Karena saya ada lihat orang yang vegetarian udah cukup berumur tapi masih awet muda gitu kan. Wah, ekspektasi saya kayak gitu. Jadi saya ekspektasi langsung kayak komitmen, masuk UNAI saya akan vegetarian. Nggak nyampe berapa lama diajak teman makan di bawah. Di luar dari UNAI makan udah lupa deh. Sampai 4 tahun saya di UNAI ya nggak akan dapat, nggak jadi nggak sampai. Tapi di luar dari situ, setelah saya dari situ, saya nggak ada niatan mau jadi vegetarian sekalipun. Tapi belajar Alkitab, sedang mau coba Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya buat gitu. Dan hari demi hari berjalan, ternyata saya udah lakukan apa yang saya nggak pernah komitmenkan. Tuhan tolong gitu. Nah ini yang saya mau katakan bahwa berbicara tentang hukum, Paulus bilang, kalau kamu melakukan sesuatu untuk dapat kebenaran dari situ, kamu itu sudah lepas dari Kristus. Ini yang kalau dibilang di mana ya? Galatia 5. Ayatnya yang ke 1, 2 dan 3. Kalau saudara pernah baca, ini yang bagian terakhir mungkin ya, sebelum nanti saya tutup. Karena namanya topik kebenaran melalui iman, saya juga bingung-bingung saudara bawakannya. Karena takutnya sifatnya teoritis sekali, tapi saya coba pengen supaya boleh sederhana dan difahami. Kalau saudara pernah baca buku Galatia pasal 1, orang Galatia ini dulu pernah Paulus datangi. Mereka sudah terima Injil, mereka sudah Injil yang betul tadi ya, yang iman Yesus ada, hukumnya mereka ada, gitu loh. Mereka punya kepercayaan pada Yesus, mereka juga nurutin hukum. Dua-dua itu mereka punya. Tetapi satu ketika Paulus temukan bahwa mereka itu sekarang sudah terima Injil palsu. Yang padahal bukan Injil. Yang dibilang di Galatia 1, Injil yang lain. Apa maksudnya? Karena mereka sekarang, orang Galatia ini kan bukan Yahudi. Tapi kan percaya Yesus, berita tentang kabar Injil itu. Tetapi karena ada beberapa orang Yahudi yang ngajarin, kamu kalau mau masuk dapat janji Abraham, harus disunat. Dan banyaklah orang Galatia yang terhasut, sehingga mereka mau disunat, berharap akan dapat janji Abraham. Itu latar belakang ceritanya. Padahal sebenarnya udah dapat Injil, ngapain lagi harus disunat, kan gitu intinya. Udah nggak perlu lagi. Tapi ngapain? Karena mereka masih merasa bahwa itu kurang dan kalau saya lakukan ini, saya akan dapat ini. Nah kayak gitu ya. Saya lakukan ini, saya dapat ini. Itu salah. Lalu Galatia 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi kamu dijadikan budak. Budak apa? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oh ini keras. Justru kalau disunat, kamu berdosa. Tapi mohon perhatikan konteksnya. Saya nggak bilang orang yang disunat berdosa ya. Bukan begitu artinya. Orang ini sudah dimerdekakan loh. Orang Galatia itu udah merdeka. Udah percaya Injil, percaya Yesus mati buat saya, sudah selamat, tetapi masih mau balik lagi sama perhambaan. Dengan cara apa? Mereka masih mau disunat. Dengan berharap bahwa kalau saya disunat, saya jadi orang benar. Dapat kebenaran itu, dapat janji itu. Padahal sudah dapat. Belum bisa dapat bayangannya ya. Sudah dapat sesuatu, saudara dapat motor lah misalnya. Saudara udah dapat motor nih, hadiah atau mobil gitu ya. Sudah dapat di tangan saudara gitu loh. Walaupun saudara belum lihat kuncinya, tapi saudara udah menang gitu. Tapi ada orang lain yang bilang, kalau kamu beneran mau dapat itu,
kamu harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Dan demi dapat itu saudara masih mau bayar. Itu apa nggak bodoh namanya? Itu yang Paulus bilang sama orang Galatia di sini. Saya nggak tahu di ayat berapa tuh. Paulus bentak orang Galatia itu, kamu itu bodoh gitu loh. Ya udah dapat kok masih mau disuruh-suruh gitu loh. Makanya ini bahasanya Paulus, merdeka itu sering disalahartikan sama orang yang baca Alkitab, berarti kita nggak perlu lagi hukum. Bukan itu maksudnya. Lalu saya lanjut lagi ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, kalau kamu mau sunatin diri, kamu berharap dari situ dapat kebenaran, kamu harus lakukan semua loh. Nggak cuma satu ini. Kamu harus ikut hari rayanya, kamu harus ikut potong korbannya, kambingnya, dombanya, makanannya, minumannya, semua harus diikutin. Karena itu yang Musa bilang, lakukan ini semua, kamu hidup. Itu prinsipnya hukum Taurat gitu loh. Kalau kamu lakukan, kamu hidup. Nggak lakukan, mati. Ya kan di Ulangan kan dibilang begitu, Musa. Nih, saya perhadapkan berkat. Berkat kalau kamu nurut. Saya hadapin kutuk. Kutuk kalau kamu nggak nurut. Itu prinsipnya hukum Taurat. Begitu. Makanya Paulus bilang, kalau kamu menyunatkan diri, kamu wajib lakukan semuanya tuh. Jangan cuma tanggung-tanggung, jangan satu doang. Tapi ayat 4 dia bilang, dan ayat 4 dia bilang, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya pikir ini kalimatnya jelas sekali. Kita ini bisa lepas dari Kristus. Kita ini tidak lagi di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengharapkan kebenaran dengan cara apa? Dengan cara menjadi vegetarian. Dengan cara menuruti Sabat. Sekalipun, ya betul. Kalau saudara berharap menuruti Sabat, saudara dapat kebenaran, itu salah kata Paulus. Karena gantinya yang benar, kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan, makanya saya bersabat. Bukan saya bersabat untuk dapat kebenaran itu. Tiket masuk keselamatan ke surga, bukan begitu. Itu sama seperti orang yang tadi, yang ilustrasi tadi. Sudah dapat sesuatu, tapi masih mau bisa dibohongin, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, supaya dapat. Padahal sudah dikasih gratis sama Yesus. Ayat yang ke-5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, kita semua di sini, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Inilah iman Yesus. Iman Yesus adalah iman, kepercayaan yang aktif, yang bekerja. Jadi percaya itu nggak pasif, saudara. Percaya itu aktif dan dia nyata dan dia berbuat dan dia bertindak. Itulah percaya, iman itu. Gitu. Jadi di zaman akhir, kalau lihat tadi kembali ke konteks pelajaran kita tentang makanan pada waktunya, malaikat 1 kan tadi bilang ada tentang perintah Tuhan 10 hukum. Ada tentang reformasi makanan, ya kan? Muliakan dia. Dan bahkan bukan hanya makanan, makanya tadi dibilang 1 Korintus 10:31 dan lain-lain, apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya mau sebutkan mungkin cara kita mendidik anak, cara kita berkeluarga, cara kita berpacaran bagi yang masih pacaran, cara kita berpenampilan, cara kita, itu semua termasuk di memuliakan Tuhan. Karena 1 Korintus 10:31 katakan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Malaikat 1 tadi bilang gitu, ada 10 perintah, taat berpegang pada perintah, itu takut akan Tuhan, muliakan Tuhan semua aspek hidup, lalu sembah Tuhan hari Sabat. Ini semua berat, banyak, besar. Tetapi ada malaikat yang ketiga, yang di Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting ialah ketekunan orang kudus menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kristus sudah melakukan semua untuk kita. Modal kita adalah iman yang Tuhan kasih. Caranya percaya. Dan kepercayaan itu yang akan menolong kita untuk mematuhi apa yang dikatakan malaikat 1, untuk mematuhi apa yang dikatakan malaikat kedua,
untuk tidak ikut dengan anggurnya Babylon, keduniawian dan ajaran-ajaran lain, untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat ketiga, untuk tidak terima tanda binatang, menyembah binatang, dan patungnya ini. Iman Yesus yang di Wahyu 14 ayat 12 itu menolong kita melakukan 3 hal itu. Yang di dalamnya banyak anakannya lagi tuh, kalau dipelajarin. Memang banyak sekali memang kalau belajar lihat Wahyu 14 ini gitu loh. Tetapi kalau saya boleh kasih penutup sebagaimana yang saya tadi udah sampaikan gitu ya. Tidak usah pusing dengan apa yang masih belum saudara capai, dengan apa yang saudara masih belum lakukan. Nggak usah pusing dengan hal itu. Cukup hanya pastikan bahwa saudara punya hidup sudah terhubung dengan Tuhan. Jam doa saudara, jam belajar Alkitab saudara, jam mesbah pagi dan petang saudara, karena itu sifatnya buat keluarga. Kalau itu saudara sudah pastikan, Tuhan yang akan ajarin kita mana yang harus lebih dahulu kita lakukan, mana yang harus lebih dahulu kita kerjakan. Karena memang PR kita banyak. Saya tidak pungkiri banyak yang harus dilakukan. Tapi sebagaimana kalau anak sekolahan kan ya udah dulu. Kalau ada PR banyak udah stres dulu. Akhirnya nggak jadi-jadi dikerjain satu pun. Nah kita juga gitu dalam menata, mendandani hidup kita. Gak usah pusing lihat orang satu, waduh udah sampai sini dia, udah sampai sana. Gak usah pusing begitu. Pastikan aja saudara terhubung sama Tuhan. Dengan 3 hal tadi. Jam doa, jam belajar, jam mesbah pagi petang saudara. Nanti Tuhan yang akan bantu saudara. Dan ingat, kalaupun saudara melakukan sesuatu, itu bukan untuk mengharapkan kebenaran. Ketika dibilang mengharapkan kebenaran, maksudnya mengharapkan keselamatan dari situ. Jangan melakukan sesuatu dengan berharap dapat keselamatan itu. Tetapi kita paham betul, karena Yesus sudah mati buat saya, keselamatan itu, kan dibilang, banyak lagu-lagu bilang Yesus sudah menang, Yesus sudah menang. Ya masa kita masih, kitanya yang nggak percaya gitu kan, ya kasihan gitu loh. Kita sudah menang saudara, dalam iman, lewat Yesus gitu loh. Tetapi hal itu kan perlu manifestasi dan wujud nyata dalam hidup kita. Nah itu yang Yesus akan kerjain lagi dalam diri kita. Itu yang namanya dibilang Christ in you, Kristus dalam kamu. Gitu. Ya nggak ada penjelasan lagi yang bisa saya sampaikan perihal kebenaran oleh iman ini. Tapi semoga Tuhan menolong kita untuk mencerna ayat-ayat apa-apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat Alkitab, pelajaran tadi yang singkat dan bagian terakhir dari kitab Galatia. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kita tentang pembenaran oleh iman di akhir zaman, dan kita dapat sedikit gambaran dari kronologinya, karena di pertemuan-pertemuan ke depan, ini masih series ya saudara, jadi ada lanjutannya ke depan nanti orang lain, pembicara lain, bagian ke depan yang lebih spesifik lagi untuk kita di zaman akhir ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menghidupi kehidupannya.